sebelum kegiatan dimulai, biar memanaskan suasana, ini kan nanti habis hujan. Jadi kita senam 7 jurus BK sekaligus mungkin menghafalkan jurusnya apa saja. Monggo silakan berdiri. Monggo sambil posisi yang enak, bisa agak ke depan atau ke samping sekalian. Sehat bersamaku yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangkan situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersamamu melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Oke, tepuk tangan. Lagi Pak, nanti terlalu lama Pak. Transaksi harianmu jadi terus sekaligus jangan Kenali emosi. Langsung hafal ya. Saya 4 hari harus menghafalkan lagu itu. Oke. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sudah menghadiri undangan saya. Jadi kemarin itu waktu di awal bulan ini saya ada diklat calon fasilitator daerah terkait dengan 7 jurus BK hebat, yang mana saya di Malang selama 4 hari. Nah, hari ini bagian dari diklat kami. Jadi selama di sana saya diibaratkan belajar di padepokan yang harus menguasai 7 jurus. Oleh karena itu jurus yang kami kuasai harus diimbaskan ke sekolah asal, 2 untuk siswa, kemudian 1 jurus untuk Bapak Ibu guru. Nah, jurus ini tentunya insya Allah akan bermanfaat, terutama bagi Bapak Ibu guru yang ada tugas sebagai guru wali, terkait mungkin bingung harus ngapain aja karena memang tidak ada modul atau apapun. Karena ini bimbingan sifatnya, maka mungkin ilmu dari BK yang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru non BK insya Allah juga akan bermanfaat. Oke, 7 jurus yang kami kuasai itu Bapak Ibu, yang pertama
dari musik tadi ada jurus kenali potensi, kemudian ada jurus kelola emosi, ketiga tumbuhkan resiliensi. Resiliensi itu daya lenting loh Ibu. Jadi diibaratkan seperti apa ya? Per ya. Kalau per itu semakin ditekan itu harusnya semakin meloncat lebih tinggi, sama seperti bola. Kalau bola basket semakin dilempar dari atas, semakin tekanannya lebarnya semakin kuat, maka harusnya semakin tinggi mantunya. Nah itu resiliensi yang harus bisa diterapkan kepada siswa, karena isu sekarang yang sedang berkembang, siswa itu di era sekarang atau Gen Alpha atau Gen Z itu daya resiliensinya sangat rendah, atau bisa disebut sebagai generasi strawberry, yang mana strawberry itu kan kelihatan dari luarnya enak indah, ternyata ketika dimakan asam, kecut, kemudian lembek. Nah itu menggambarkan generasi zaman sekarang. Itulah dibutuhkan jurus tumbuhkan resiliensi. Yang keempat adalah jaga konsistensi. Kemudian 5 jalin koneksi. Ini jurus yang saya praktekkan ke siswa, yaitu jurus yang pertama dan juga jurus yang kelima. Dan 6 membangun kolaborasi. Yang terakhir adalah menata situasi. Nah, kenapa kemarin yang kami putuskan atau saya putuskan untuk dikembangkan untuk siswa, yaitu kenali potensi. Karena pertama kan jurus dasar Bapak Ibu. Ini juga yang mendasari saya harus memberikan materi dasar terkait jurus pertama ke Bapak Ibu, karena dasarnya kita membimbing itu dari kenali potensi dulu. Jadi dari kita menggali data siswa, kemudian nanti ada tindak lanjutnya. Tindak lanjut yang saya lakukan untuk siswa waktu itu adalah jurus jalin koneksi, yaitu memberikan semacam konseling. Kalau Bapak Ibu guru yang mapel umum itu bukan konseling namanya, tapi coaching. Ya. Jadi kalau kami di BK itu namanya konseling, tapi kalau Bapak Ibu nanti namanya coaching. Coaching ya, bukan? Ya kayak pelatih tuh, pelatih kan namanya coach. Ketika memberikan latihan namanya coaching ya. Kemudian tujuannya di jurus yang pertama, yaitu guru BK dan juga guru non BK itu bisa membantu siswa mengeksplorasi potensi, minat dan juga bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Nah tadi saya ceritakan bagaimana prosesnya, karena ini secara umum kayak saya hanya melaporkan hasilnya, kemudian prosesnya, kemudian apa menjadi hambatan kami saya laporkan kepada Bapak Ibu guru. Kemudian konsep kunci yang perlu dipahami, yang pertama karena kenali potensi itu saya mencari gaya belajar anak-anak. Jadi mempunyai data terkait gaya belajar anak-anak, kemudian kecerdasan majemuk anak-anak. Dan nanti intinya kita bisa mengenal minat dan bakat siswa dari situ. Kemudian, kalau dalam bimbingan konseling Bapak Ibu, kita tidak ada kurikulum. Jadi kalau jenengan mungkin kurikulumnya deep learning misalkan. Kalau kita tidak ada kurikulum. Nah, tapi karena kita BK juga ikut alurnya dengan guru yang lain, oleh karena itu BK mengenal namanya ARKA. Saya tidak tahu apakah ARKA ini hampir mirip dengan deep learning. Mungkin Bu Ulfa mungkin bisa sharing yang ikut kemarin pelatihan. Yang jelas di ARKA ini mirip dengan deep learning, karena deep learning itu kan pembelajaran yang menyenangkan juga Bapak Ibu. Jadi ARKA juga seperti itu. Bagaimanakah ARKA nanti? ARKA itu yang pertama A-nya adalah aktivitas. Jadi di A yang pertama ini proses menyenangkannya di situ. Aktivitas ini bisa digunakan seperti simulasi, mengajak siswa untuk bermain peran, mengajak siswa untuk bermain game, yang mana permainannya atau simulasinya itu mirip atau menyerempet dengan konsep atau materi yang kita ajarkan. Contoh, dalam IPA misalkan mengenai tata surya. Nah, siswa diajak dulu simulasi atau role playing terkait dengan tata surya, atau mungkin bermain peran jadi planet apa gitu. Nah itu bisa seperti itu. Jadi
ini adalah aktivitas yang menyenangkan. Nah, dalam dunia PK namanya arka. R yang kedua ini refleksi. Nah, yang penting ini karena dalam pembelajaran mendalam atau di internet mungkin tidak terlepas dari kegiatan refleksi. Sama di arka juga, ketika diajak bermain, diajak game atau diajak simulasi, tidak lupa guru itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dari pertanyaan yang sederhana seperti bagaimana perasaanmu tadi bermain, kemudian apa yang bisa kamu ambil dari permainan tadi, kemudian pertanyaan-pertanyaan lain yang mana itu memunculkan siswa untuk berpikir kritis. Itu namanya refleksi Bapak Ibu. Nah, baru Bapak Ibu bisa menjelaskan K-nya, konsepnya, materi intinya Bapak Ibu dijelaskan. Intinya seperti biasa. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi. Baru ada penugasan atau siswa diajak untuk praktikum dan lain sebagainya. Nah, itu namanya ARKA. Jadi dalam BK kita mengenal sistem ARKA gitu. Untuk contohnya saya kurang tahu apakah hampir mirip seperti ini, hampir mirip. Nah, gitu. Jadi ini bisa menjadi pengalaman Ibu. Nah, hasil tes. Jadi kemarin saya memberikan tes itu ada 2 kelas Bapak Ibu. Karena di awalnya 9C dan tes ini membutuhkan internet, jadi kemarin agak gagal 9C karena banyak yang siswa yang tidak punya kuota. Akhirnya saya mengakali dengan mengajak ke kelas 9A. Kebetulan 9A juga ada wifi-nya sehingga hasil tesnya juga lebih akurat. Nah, bagaimana caranya nanti saya jelaskan juga Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu bimbingan atau memberikan terkait dengan kenali potensi ini, jenengan nanti bisa menggunakan sistem di Google. Jadi aku pintar. Bapak Ibu bisa berpraktek, bisa mencoba. Nah, bisa di browsing di Google, kemudian Bapak Ibu ketikkan aku pintar, kemudian tes gaya belajar. Nah, ini nanti bisa diseringkan ke siswa ketika jam guru wali. Nah, itu nunggu karena sistemnya itu kan rame, jadi harus menunggu 5 menit, 2 menit dan sebagainya. Jadi itu bukan tidak bisa tapi harus ditunggu. Nah, ketika siswa sudah selesai mengisi soal-soal, mengerjakan dan sebagainya, jangan lupa untuk disuruh screenshot hasilnya. Kadang-kadang siswa coba membaca tapi lupa hasilnya. Nah, screenshot itu nanti menjadi pedoman kita untuk memberikan bimbingan selanjutnya. Karena follow up-nya dari kenali potensi ini dalam guru wali itu sebaiknya Bapak Ibu memberikan bimbingan 1/1. Artinya seperti konseling. Kalau BK itu sebenarnya konseling, kalau Bapak Ibu nanti namanya coaching 1/1. Bisa ya kalau jenengan 1/1 itu dalam 1 semester itu sudah selesai. Siswa 16 itu sehari sudah selesai satu data. Jadi di awal pengumpulan data, jenengan tanya lebih dahulu background orang tua dan lain sebagainya, kemudian ditambah pengumpulan data terkait gaya belajar, kemudian kecerdasan majemuk, baru nanti dari data tersebut jenengan punya rekaman data-datanya siswa, diajaklah bercerita, diajaklah cerita terkait dengan dunianya belajar dan lain sebagainya. Itulah bimbingan untuk tindak lanjut dari jurus 1 ke jurus ke-5. Jadi saling berhubungan itu. Nah itu saya kalau dilakukan seperti itu 1 semester sudah selesai, 1 orang 1 bimbingan per 1/1. Dan laporan dari guru wali ternyata ketika saya lihat dari internet itu seperti jurnal Bapak Ibu. Jadi hari ini mengerjakan apa, aktivitasnya apa, kemudian misalkan menggali potensi, kemudian minggu depan besoknya memanggil siapa namanya, misalkan membahas tentang apa gitu. Jadi insya Allah kalau ini diterapkan jenengan tidak akan bingung pada saat jam guru wali. Nah ini secara garis besar Bapak Ibu yang saya terapkan di kelas 9A, katakanlah 9A karena yang banyak siswanya itu 9A. Ternyata siswa 9A ini hasil gaya belajarnya 50%
maaf, 65,9 atau lebih dari 50%, lebih dari separuh siswa itu gaya belajarnya kinestetik. Yang mana arti kinestetik itu adalah belajar melalui pengalaman fisik dan aktivitas praktis. Metode belajar kinestetik itu melibatkan aktivitas dan interaksi dengan dunia nyata untuk memproses informasi dan memahami dunia sekitar. Lalu dalam kurung aktivitas fisik, praktek langsung, eksperimen, simulasi, kombinasi kata, dan gerakan. Jadi kelas 9A menurut dari survei ini memang mereka kalau diajak gaya belajar visual atau verbal dengan ceramah 100% itu tidak akan masuk. Karena 9A mayoritas atau 65% itu gaya belajarnya kinestetik. Artinya apa? Kalau diajak untuk bergerak itu baru nyambung. Kalau diajak untuk praktek langsung baru nyambung. Tapi ketika guru hanya 100% ceramah, 100% hanya memperlihatkan gambar-gambar, belum tentu nyambung karena hanya berapa tadi? 65% itu lebih ke kinestetik. Oh maaf, bukan. Yang visual, yang audio hanya 16 siswa atau 36%. Yang visual agak tinggi 23%. Artinya kalau visual mereka tertarik dengan gambar, mereka tertarik dengan warna. Jadi semakin jenengan banyak gambar, banyak warna, tertarik. Tetapi di kelas ini 9A itu kebanyakan mereka sukanya dengan kinestetik. Makanya kelas 9A kalau di pelajaran olahraga mungkin lebih tertarik karena banyak pergerakan. Maka dari itu mungkin yang guru yang mengajar di kelas 9A bisa mempersiapkan atau kegiatannya lebih dikolaborasikan dengan gerak atau praktek, ya. Atau diajak lagi angka tadi di awal, diajak bermain, diajak simulasi dan lain sebagainya biar nyambung untuk memulai pelajaran. Kemudian tes yang berikutnya tadi ada 2 tes. Nah, tes berikutnya adalah hasil kecerdasan anak, kecerdasan majemuk. Rata-rata atau sebanyak 52%, sebanyak 52% itu kecerdasannya adalah intrapersonal. Jadi anak-anak kelas 9A itu secara mayoritas intrapersonal itu lebih memahami diri sendiri. Jadi mereka sudah pandai, sudah bijaksana dalam mengelola emosi. Itu keunggulannya dari siswa yang kecerdasannya intrapersonal. Nanti jenengan juga bisa browsing apa saja kecerdasan majemuk selain intrapersonal, natural, linguistik, dan lain sebagainya. Ini nanti jadi bahan ketika jenengan bisa face to face atau mungkin coaching dengan siswa. Oh nak, kamu kecerdasannya ibu lihat dari hasil linguistik. Jadi kamu pandai menyusun kata, menyusun kalimat. Kemudian bisa diarahkan ke rencana masa depan, rencana berikutnya. Yang kamu pelajari apa berikutnya itu bisa dibicarakan. Insya Allah kalau kemampuan Bapak Ibu terkait dengan coaching bicara dengan siswa itu semakin hari semakin sering, nanti lama-lama satu hari itu hanya satu siswa saja. Jadi bisa satu hari kita berapa jam? 2 jam ya, 2 jam itu satu siswa saja. Jadi waktunya sudah habis dengan satu siswa saja. Karena yang dibicarakan itu banyak. Karena apalagi kalau siswa sudah percaya dengan jenengan, mau cerita, mau curhat, itu banyak sekali. Berikutnya dari hasil kerja tersebut, pengalaman baik yang saya dapat yaitu pertama, siswa jadi tidak bosan karena tadi di awal simulasi terlebih dahulu mengenali potensi dengan menggunakan aku pintar. Jadi siswa tidak bosan di awal. Kemudian siswanya antusias. Kebanyakan siswa baru mengetahui potensi yang dimiliki. Jadi kebanyakan mereka itu baru tahu kecerdasan saya itu lebih ke bidang interpersonal, misalkan ke interpersonal dan lain sebagainya. Kemudian guru mempunyai data untuk melakukan follow up, untuk melakukan tindak lanjut, yaitu berupa bimbingan coaching. Kemudian guru dan siswa akan terbiasa melakukan refleksi karena
di kurikulum yang baru ini kita akan membiasakan diri untuk selalu melakukan refleksi. Dan tantangan yang saya hadapi ketika memberikan jurus pertama kepada siswa itu yang pertama, beberapa anak tidak punya kuota internet. Tadi yang saya temui di kelas 9C. Kemudian durasi waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan LCD. Ini tadi seperti ini tadi aja durasinya berapa menit Pak ini? Hampir 15 menit lebih. Apalagi jam BK kan hanya 1 jam pelajaran, jadi durasinya cukup kurang lama. Dan waktu jam BK hanya 1 jam saja. Jadi itu tantangan. Tapi nantinya juga tidak menjadi tantangan karena bisa dilaksanakan di jam guru wali yang artinya durasinya lebih lama. Nah, strateginya akhirnya dari siswa yang tidak punya internet itu saya ke kelas 9A, jadi kita lakukan ke kelas 9A sebagai alternatif. Kemudian untuk durasi waktu akhirnya jadi ada pembagian tugas dulu kepada siswa. Jadi ada siswa yang saya suruh untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Jadi ketika saya datang agak lebih cepat. Untuk jam BK karena menggunakan jam guru wali. Dan Bapak Ibu, jadi laporan ini yang bisa saya laporkan terkait dengan jurus 1. Sementara untuk jurus 5 saya tidak bisa melaporkan karena terkait dengan kode etik Bapak Ibu. Jadi asas kerahasiaan karena saya melakukan konseling. Jadi cuma saya bisa sharing ke jenengan. Kalau guru non BK itu tekniknya hampir sama. Kalau kami mengenal namanya tekniknya BDEP. Kalau jenengan non BK itu namanya TIRTA. T yang pertama itu adalah tujuan. Jadi pertama jenengan tanya tujuanmu apa. Kamu datang ke ruangan saya ngobrol seperti ini, rencanamu apa? Saya inginkan apa dari masalahmu? T yang pertama tujuan atau keinginan. I yang berikutnya adalah identifikasi. Identifikasi itu adalah mencari tahu langkah-langkah apa yang sudah ia lakukan untuk melaksanakan tujuan tersebut. Jadi si anak cerita, "Bu, saya ingin jadi orang sukses." Tadi jenengan sudah punya data, jenengan tanya, "Besok pengen apa tadi? Pengen jadi orang sukses." Yang sudah kamu lakukan apa untuk jadi orang sukses? Enggak sama sekali. Berarti kamu belum bisa dikatakan sukses. Oleh karena itu coba diingat-ingat atau dipikirkan apa yang bisa dilakukan untuk menjadi orang sukses. Itu salah satu tekniknya, identifikasi. Berikutnya R, refleksi. Refleksinya itu terkait dengan identifikasi tadi. Kalau dia mau menyusun rencana kira-kira tidak ngarang misalnya, jeblos saya gitu, itu dia bisa mengidentifikasi atau merefleksi rencananya itu kira-kira bisa sukses apa tidak, bisa berhasil apa tidak, pas apa tidak, itu refleksi. Dan yang terakhir tangannya itu tanggung jawab. Jadi si anak selain sudah menyusun rencana itu harus bertanggung jawab. Kira-kira kamu mau melaksanakan rencananya kapan? Ditagih. Tugasnya guru juga sering menanyakan, ditagih kemarin sudah dilaksanakan belum? Katanya janji dengan Brian harus matur dengan orang tua sudah dilaksanakan belum? Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi follow up itu harus dilakukan agar si anak juga tertib dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Begitu untuk jurus 1 dan 5 yang sudah saya laksanakan. Selebihnya mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan atau mungkin latihan untuk tadi mengisi sama aku pintar. Jadi jenengan nanti di kelas kalau dengan siswa coba karena HP-nya dibuka, semuanya kan HP-nya sudah bagus, coba dibuka HP-nya, buka Google, ketik aku pintar, kemudian tes kecerdasan majemuk.
Jadi ada dua tadi ya, tes gaya belajar, tes kecerdasan majemuk. Sama satu lagi sebenarnya di Alkitab ada tes kepribadian. Coba semuanya mengerjakan anak-anak. Ketika semua anak-anak mengerjakan, hasilnya jangan lupa di screenshot. Bisa jadi jenengan juga menyiapkan Google apa itu namanya? Google Form untuk menampung jawaban siswa. Atau kalau kesulitan jenengan kan aja dicatat. Ayo kan cuma 16 kan. Ayo si A hasilnya apa? Oh hasilnya gaya belajarnya visual. Nah, jenengan tinggal browsing visual itu berarti gaya belajarnya seperti apa? Kinestetik seperti apa? Kecerdasan majemuk tadi tipenya seperti apa? Itu bisa ada semua. Dan di aplikasi Alkitab juga ada penjelasannya juga. Jadi hanya gampang sekali, tinggal ketik Google aku pintar kata kuncinya pertama, kemudian ketik tes gaya belajar, tes kecerdasan majemuk. Itu 1 hari untuk kegiatan kenali potensi. Baru hari berikutnya adalah jalin koneksi dengan bimbingan 1 per 1. Itu Bapak Ibu. Ada lagi kan? Akurasi hasil dasar pintar dengan yang sekarang dalam lembaga psikologi ini pribon akurasinya. Kalau akurasi Bapak, kalau ibaratkan yang berbayar dengan yang tidak berbayar kira-kira lebih akarnya Bapak Ibu. Yang berbayar tentunya. Tidaknya ini kan sebuah fasilitas yang membantu Bapak Ibu guru untuk mengenali data awal untuk siswa. Lebih akuratnya lagi digali melalui proses coaching, digali melalui proses konseling. Itu lebih akurat lagi, ditanya. Nah, oleh karena itu kemampuan Bapak Ibu guru dalam menyusun pertanyaan. Nah ini memang dibutuhkan kemampuan Bapak Ibu dalam menyusun pertanyaan yang memancing siswa untuk mau mencurahkan apa yang masalahnya dipendam selama ini, yang bisa mempengaruhi hasil belajarnya. Kadang-kadang anak itu tidak selamanya bodoh karena memang dia sengaja tidak mau belajar, dia menunjukkan kepada orang tuanya kekesalannya. Bisa jadi seperti itu. Jadi anak-anak itu protesnya dengan orang tua dengan cara tidak belajar, dengan memberikan hasil yang jelek. Itu seperti itu. Jadi kadang-kadang banyak sekali hal-hal yang melatar belakangi kenapa anak tidak berprestasi. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan dari Bapak Ibu guru BK dan juga guru wali terhadap anak satu persatu. Oleh karena itu memang harus pendekatan satu persatu Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dengan setiap hari bersama dengan siswa semua berkumpul dalam satu kelas, tidak bisa juga. Karena untuk keterbukaan itu kadang-kadang dibutuhkan privasi Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang anak-anak yang lain itu harus menyingkir dulu, dengan berdua dengan siswa itu agak mojok untuk bisa bicarakan hal-hal yang bersifat privasi. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Ini gambaran singkatnya aja. Ini saya amati barangkali ini yang membuat mungkin baru kelas 2 ya kelihatannya membuat tugas ini loh. Karena semua jawaban itu hanya mengarah ke visual, auditorial dan kines. Jadi semua pertanyaan mengarah ke 3 itu. A mesti visual, B mesti iya, memang seperti itu ya. Itu tadi yang memang karena memang secara BK Pak, tes non testing itu guru BK pun juga boleh menyusun. Baru kalau testing itu harus ada lembaga tertentu yang berhak menyusun, ada sekolahnya. Jadi BK itu mengenal tes itu ada 2 jenis, non testing dan testing. Yang non testing itu kita sendiri itu boleh bikin sendiri alat ukurnya. Tapi kalau non testing itu, yang testing itu harus ada sekolahnya lebih 1 tahun ya, profesi. Jadi harus psikolog biasanya itu. Jadi kalau memang yang berbayar lembaga pasti lebih akurat. Ya itu tadi, ini hanya aplikasi resmi dari keluaran dari Kemendikbud yang dikeluarkan untuk membantu Bapak Ibu membantu kenali potensi siswanya gitu. Jadi memang pasti ada kelemahan-kelemahan tentunya, oleh karena itu disempurnakan ketika
kita melakukan pull up treatment, yaitu jadi koneksi. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan Pak. Kaitan tadi dengan 3 gaya belajar anak, kalau itu diterapkan, Ya. mungkin di awal dalam pembagian kelas, apakah tidak sebaiknya itu dikelompokkan, ini kelas visual, ini kelas audio, ini kelas kinetik. Jadi langkah pertama kita menentukan mengelompokkan kelas berdasarkan gaya belajar anak. Gitu. Kemudian yang berikutnya saya tanyakan, apakah ada dari ketiga itu tidak ada yang masuk belas lewat visual itu dolok, lewat audio yang dolok, kinetik yang dolok. Ini maaf bahasanya begitu. Iya. Apakah ada di luar 3 itu? Ini maaf ini kalau 9A itu maaf 1 Faiz Bu, itu termasuk kelas apa itu? Terima kasih. Oke. Desa itu kelas apa itu? Kelas ekstrim. Oke, yang pertama untuk pengelompokan saya berhak menjawab Pak, karena itu kan kebijaksanaan kurikulum gitu, tidak bisa menjawab. Yang jelas dalam kurikulum Merdeka pun tentang diferensiasi pun itu tidak ada pengelompokan seperti itu. Diferensiasi pun itu kemarin itu kan salah kaprah kita maknai bahwa pembelajaran gaya belajar seperti itu, seperti ini guru itu bisa memberikan bergantian. Misalkan hari ini guru memberikan tentang ceramah, berarti memfasilitasi siswa yang gaya belajarnya audio. Besok guru memberikan materi dengan membawa media-media yang berwarna-warni, berarti guru tersebut memfasilitasi siswa dengan gaya belajar visual. Lusa guru mengajak siswa untuk bermain dengan merefleksikan permainan tersebut, berarti guru tersebut memfasilitasi siswa dengan gaya belajar kinestetik. Itu pun seperti itu dari dalam kurikulum Merdeka yang kemarin itu juga tidak ada pengelompokan. Artinya siswa itu punya hak yang sama meskipun gaya belajarnya beda-beda, itu tidak ada pengelompokan. Hanya kitanya saja sebagai guru yang lebih kreatif, lebih ibarat kita memasak menu itu, kalau satu hari sudah dikasih menu sayur sop, maka besoknya kalau sop lagi kan bosan, siswa juga tidak mau makan. Oleh karena itu guru juga harus kreatif, besoknya diganti menu yang lain yang memfasilitasi gaya belajar siswa yang lain, seperti itu. Terus untuk siswa yang tadi kemungkinan tidak ada menguasai salah satu, sejauh ini Pak Rahmat saya belum pernah tahu ada siswa yang seperti itu dari tes yang sudah diberikan. Kalau mungkin jenengan praktek, coba jenengan praktek memberikan tes dari Aku Pintar atau mungkin tes yang lain, kebanyakan semuanya sudah tidak ada yang tidak punya gaya belajar, semuanya punya gaya belajar. Bahkan seperti Faiz pun itu menurut saya cenderung lebih gaya belajar kinestetik. Artinya dia tidak bisa diarahkan melalui tata kata yang baik. Dia itu ngertinya kalau dia praktek dulu. Bagaimana cara mengoper bola, harus praktek dulu baru ngerti. Gitu. Jadi biasanya anak-anak yang mohon maaf yang spesial seperti itu, mereka itu adalah energinya terlalu berlebihan. Makanya banyak yang lompat pagar dan lain sebagainya kalau energinya terlalu berlebih. Oleh karena itu dibutuhkan gaya belajarnya adalah kinestetik, karena dia terbiasa dengan gerakan-gerakan. Kata Pak Ahmad. Jadi kita lebih mengenal anak seperti itu, dan juga bisa di close up cross check dengan kucing tadi, dengan ditanyakan, dengan pendekatan yang lebih baik agar dia bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Dan jadi tadi dia nakalnya gara-gara ada masalah di keluarga dan lain sebagainya. Ada lagi? Kemarin ada istilahnya tahap kucing ada yang untuk Bapak Ibu. Maksudnya ketika bertemu dengan siswa maka langkah pertama apa ada kemarin? Kalau yang jelas kemarin itu konseling Pak.
konseling. Jadi kan yang dilatih adalah guru BK, dan nanti kan saya kan juga melatih guru BK juga. Jadi untuk Bapak Ibu, coachingnya itu malah di guru penggerak kemarin. Kalau di dari pelatihan yang kemarin itu khusus untuk konseling. Dan itu tadi kalau di coaching itu tahapannya hampir sama dengan guru BK, cuma beda penyebutan aja. Kalau di coaching itu namanya tirta tadi, dengan tanggung jawab tujuan. Jadi bertanya itu di awal triknya Bapak Ibu ketika kita nanti coaching. Ya bertanya. Kalau saya di awal trik bertanya itu yang pertama adalah pembinaan hubungan baik. Jadi mulai dari topik netral Bapak Ibu. Tanya sama. Jadi mulai topik netral, tanya hari ini sudah ngapain saja, cuacanya, tanya cuaca, tanya apapun yang hal-hal yang netral, yang membuat dia bisa relate tujuannya. Setelah tanya topik netral, jangan bisa tanya menggali tentang siswa, tanya rumahnya, tanya kebiasaannya, hobinya, dan lain sebagainya yang menggali tentang diri siswa tersebut. Dan yang ketiga, percayakan bahwa kalau kamu harus cerita dengan anak ibu akan menjaga rahasia. Ya, strukturing namanya. Jadi di BK juga ada asas-asasnya dijelaskan kepada siswa. Kalau asas di BK itu ada memegang teguh asas kerahasiaan. Kalau memang ceritanya itu benar-benar privasi dan kira-kira menjatuhkan harga martabatmu, maka kamu dengan guru bisa berjanji untuk menjaga rahasia ini. Itu harus ada di BK seperti itu. Jadi ketika pembinaan hubungan baik, siswa sudah percaya, itu baru nanti akan mengalir dengan sendirinya. Ditanyakan tujuannya apa, ditanyakan keinginannya apa dari masalahnya. Bahkan tidak banyak siswa itu tidak bisa berkata-kata karena menangis, merasakan apa yang dirasakan. Itu jadi gunanya Bapak Ibu guru BK atau guru wali itu minimal membantu meringankan satu beban masalah siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi hampir mirip tugasnya seperti guru BK, cuma masih ringan ya. Jadi masalahnya diangkat itu masalah ringan terkait dengan masalah belajar utama. Dan juga mungkin membantu merancang karir, karena datanya kan dari data kecerdasan maksimum. Jadi bisa membantu siswa menerapkan rencana karir atau masa depan. Itu sekian dari saya. Mohon maaf mungkin ada kekurangan atau khilafah dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.